Majlis Talim Assalam. Akan memberikan 3 wali Allah yang diantaranya adalah kewalian Syekh Muhammad Syarwani Abdan Guru Bange. Jangan lupa kirim doa kepada wali-wali Allah tersebut. Semoga kita mendapatkan syafaat berkah dari Nabi Muhammad SAW dan mendapat perlindungan dunia dan akhirat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita berikan gambaran urutan wali Allah yang dibawakan oleh Mbah Amin Pasuruan. Pertama, Kiai Maimun Zubair. Kedua, Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ketiga, Guru Bange Pasuruan. Untuk itu, berikut ini kita memberikan aktivitas keseharian Guru Bange Pasuruan. Guru Bange Pasuruan. Guru Bange lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Asy'ari Banjari dan masih sepupu dengan guru sekumpul. Sahabat karib Kiai Hamid Pasuruan wafat di Bange tanggal 11 September 1989 Masehi. Suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri haul agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah Ansar di masjid tersebut. Saat itu Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bange. Setelah lama mengobrol, kemudian Kiai Hamid mau pamit untuk pulang. Kemudian Kiai Syarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid itu adalah wali Allah. Mendengar ucapan tersebut, Kiai Hamid membalas yang wali itu, ya yang ada di sampingku ini, sambil menunjuk ke Kiai Syarwani, beliau saja. Karena kedua ulama ini saling tawadhu, kata Kiai Hamid. Akhirnya seseorang memberanikan diri menengahi. Kalau begitu berhentian saja mendoakan. Yang ada di sini ikut mengamininya saja. Dan pada akhirnya kedua wali itu bersedia berdoa bergantian, kemudian berjalan menuju mobil. Kiai Hamid memberitahu kepada santrinya bahwa Kiai Syarwani bagaikan rumah pagarnya terbuka lebar. Santri bertanya apa maksudnya Kiai. Kiai Hamid kemudian menjelaskan derajat Guru Syarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang walaupun beliau siap menerima tamu kapan saja. Selanjutnya akan diberikan kisah Guru Bange. Syekh Syarwani atau yang lebih dikenal Guru Bange, nama lengkap beliau adalah Alim
Fadil Syekh Muhammad Sarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Soleh Sohail bin Samsudin bin Sayyidah bin Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Ibunya bernama Hajah Olika binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Suud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin. Beliau lahir tahun 1915 Masehi 1394 Hijriah di Kampung Melayu Ilir, Martapura, di Kota Bangil. Guru Bangil menikah pada usia sekitar 30 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Istri pertama bernama Bintang bin Abdul Aziz. Istri kedua bernama Gusti Maimunah dan istri ketiga bernama Fauzia. Dari hasil kawinan ini dengan beberapa istri ini, beliau mendapatkan 28 anak. Dari ke-28 anak itu, Kiai Haji Kasiful Anwar, yaitu anak kedua yang berprofesi sebagai dosen UIN Sunan Ampel, kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datuk Rampayan Bangil ini. Pada usia mudanya setelah mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, pimpinan Syekh Kasiful Anwar Al-Banjari, kemudian beliau bermungkin di Bangil untuk menuntut ilmu dan berguru kepada ulama besar seperti Kiai Haji Mukhtar Gondang, Kiai Haji Badri Bangil, Kiai Haji Ahmad Cupri Pasuruan, dan Kiai Abu Hasan Wetan Alun Bangil. Pada usia 16 tahun bersama sepupunya Syekh Mupas Ni'ab Al-Muhaddis pergi ke Tanah Suci untuk menambah ilmu agama kepada ulama besar. Di sana dengan bimbingan dan pengamanan penuh dari Syekh Muhammad Kasiful Anwar di Al-Banjari. Di sana beliau berguru dengan ulama besar antara lain As-Sayyid Muhammad Amin Kursi Al-Hasani Al-Madani, Said Awi bin Abbas Maliki Al-Hasani Al-Maki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi Al-Madani, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Mas'ad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Al-Dagestani, Syekh Syafi Al-Khadadi, Syekh Sulaiman Ambon, serta Syekh Muhammad Ayat Al-Baghdui Al-Batawi. Diberi 10 tahun beliau mengaji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Ini beliau dikenal oleh kawan mengaji dan guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan tawadhu. Beliau dengan Haji Saroni Arif disebut dua mutiara dari Banjar. Beliau mendapat kepercayaan untuk mengaji di Masjidil Haram beberapa tahun lamanya. Di Mekah beliau mendapat jasa tarikat anak Sabandiyah dari Syekh Umar Hamdan dan tarikat Al-Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Setelah mengajar di Mekah, beliau pulang kampung dan membuka majelis di rumah dan mengajar alma maternya, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Waktu itu pondok pesantren dipimpin oleh Syekh Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri. Pada tanggal 7 Rajab 1390 Hijriah, bulan September 1970, beliau mendirikan pondok pesantren Datuk Rampayan di Bangil. Salah satu santrinya pertama adalah Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari. Pesantren ini diberi nama Pondok Pesantren Datuk Rampayan. Nama tersebut diambil untuk mengambil berkah julukan datuknya, yaitu Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari. Para santri banyak berasal dari Banjar hingga pondok pesantren itu disebut Pondok Banjar. Beliau wafat pada hari Senin malam tanggal 13 Safar 1410 Hijriah, tanggal 11 September 1989. Sekitar jam 10-an di usia beliau wafat di 24 tahun dan dimakamkan di pemakaman Al-Haddad Dawun Bangil dekat kubah makam Habib Muhammad bin Ja'far Al-Hidad. Sokon itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Berikut akan dibacakan beberapa karamah beliau. Yang pertama, kisah wali tersembunyi Guru Bangil dan Kiai Hamid Pasuruan. Guru Bangil bernama lengkap Syekh Muhammad Saroni bin Haji Abdan. Beliau pernah diangkat menjadi kadi, tapi beliau menolak. Kemudian yang menjadi kadi di Martapura saat itu adalah Guru Husain Qadari. Guru Bangil adalah ulama mastur wali yang tersembunyi. Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul yang menjadi ulama mastur dahulu. Guru Bangil juga pernah berjualan sampai
orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Salah satu dari guru bangnya yaitu Kiai Hamid Pasuruan, Kiai sepupu dari Jawa Timur ini. Kiai sepuh dari Jawa Timur menyarankan supaya guru bangnya muncul dan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Karena disuruh berulah guru bangnya muncul dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya. Sejak saat itulah guru bangnya banyak yang tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Atas saran arahan Kiai Hamid Pasuruan, hanya Kiai Hamid saja bahwa guru bangnya adalah seorang waliullah. Kiai Hamid Pasuruan adalah salah satu guru utama guru bangnya. Kiai Hamid yang bernama lengkap Kiai Abdul Hamid Dalullah Basriba. Beliau adalah seorang wali, dua ulama besar, serta beliau adalah zuriat Rasulullah SAW. Guru Habaib. Jika Kiai Hamid tidak menyuruh guru bangnya muncul, maka sampai akhir umur guru bangnya tidak ada yang tahu. Di bingnya ada dua orang besar, ada dua ulama besar. Guru bangnya adalah khalifah guru beliau yang bernama Sayyid Muhammad Amin Qodri di Mekah. Guru bangnya Syekh Murad Mursyid dan Guru Sekumpul. Apa masalah hidup dan kebaikan, Guru Sekumpul selalu lapor kepada guru bangnya bagaimana cara menggunakannya. Guru bangnya adalah sahabat Guru Yasin Padang. Guru bangnya adalah keponakan dari Syekh Kasful Anwar bin Haji Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura periode ketiga. Beliau juga sempat mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Salah satu keistimewaan guru bangnya adalah dimakamkan di pemakaman para habaib bermarga Al-Haddad di Daur Bangnya. Kedua, dikisahkan guru bangnya menemui 40 wali mastur yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Bahwa salah satu wali mastur sebagai penjual mainan di sekitar makam Sunan Ampel di Surabaya. Makam Sultan Ampel selalu ramai dikunjungi jutaan peziarah dari berbagai penjuru Nusantara. Guru bangnya adalah panggilan dari Kiai Sarwani Abdan. Dikisahkan menemui wali tersembunyi di lingkungan makam Sultan Ampel. Ketika guru bangnya datang, para wali Allah itu menunjukkan diri satu persatu. Kiai Sarwani Abdan Pasuruan adalah guru utama Kiai Muhammad Teni bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Keduanya adalah sama-sama keturunan Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, ulama besar Kalimantan dan diakui dunia. Guru bangnya juga sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Keduanya sama-sama waliullah yang masyhur pada saat itu. Guru bangnya perantara pertemuan antara Abah Guru Sekumpul Martapura dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tanda-tanda Guru Sekumpul sudah ditengarai oleh Kiai Hamid Pasuruan. Pertama kali bertemu pada tiap kali haul guru bangnya, masyarakat Kalimantan datang ke Pasuruan untuk ziarah ke makamnya. Diceritakan guru bangnya pernah mengaji kepada Syekh Ja'far Saikhon. Habib Ja'far bin Saikhon adalah seorang wali Allah yang masyhur di Jawa. Suatu ketika Habib Ja'far pernah memberikan nasihat penting kepada guru bangnya. Di tanah Jawa yang menyandang bala ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemui mereka, berziarah ke Ampel. Nasihat Habib Ja'far ini menancap kuat dalam hati guru bangnya. Maka pergilah ke makam Sunan Ampel. Di sana tiba-tiba berjumpa dengan pedagang mainan, lalu berteriaklah pedagang mainan tersebut, "Ana Wahid bin Arba'in," salah satu dari yang 40, dan seterusnya ditemui oleh guru bangnya. Mereka hanya berpakaian biasa, tidak pakai sorban, tidak pakai selendang, seperti orang biasa. Guru bangnya kaget sebab mereka waliullah luar biasa, tapi tampil biasa-biasa saja. Mereka orang-orang pilihan dan kekasih Allah, tugaskan di bumi untuk menyandang bala, cobaan maupun ujian. Ketiga, Tuan Haji Abdul Qadir Hasan atau dikenal dengan Guru Tuha pernah mengungkapkan kegebannya pada sosok Tuan Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan. Hal itu disampaikan beliau ungkap ketika menyaksikan langsung kekeramatan guru bangnya. Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan adalah seorang ulama besar asal Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau pada waktu itu dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama di Kalsel. Selain itu juga Guru Tuha aktif memerankan pokok keislaman di samping mengadakan perlawanan terhadap penjajah di masyarakat Kaman di wilayah Kalsel. Kemudian berlanjut di daulat pemerintah Indonesia sebagai penasihat keamanan. Guru Tuha selain memiliki ilmu agama yang mumpuni, juga memiliki ilmu kedidayaan. Ilmu tersebutlah kemudian beliau bagikan kepada masyarakat sebagai bekal untuk melawan penjajah.
Kiprah guru tua tersebut memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat Banjar, yakni penghormatan sekaligus kekaguman yang sosok tidak hanya memiliki ilmu agama yang mumpuni, tapi juga keahlian bela diri. Bukan hanya masyarakat biasa mengetahuinya, tapi juga ulama pernah mengatakan kekagumannya pada seorang ulama tersebut. Di antaranya ulama Kiai Muhammad Sarwani Abdan Guru Bangil. Sebagai diceritakan oleh Tuan Guru Haji Syarifun Juhri, satu ketika Guru Tuha menyaksikan kejadian yang membuat beliau memiliki keilmuan Guru Bangil. Kita ini berlantar masa jajahan, tentara penjajah masuk menerobos rumah Guru Bangil. Dengan entengnya Guru Bangil meniti di tali listrik dengan tinggi tanpa kesetrum. Ketika di atas kemudian beliau menaburkan biji kacang hijau. Ketika penjajah berada di bawah kabel bertahan tinggi itu, terlihat para tentara seolah-olah diterjang air bah dan sekuat tenaga berenang ke tepi untuk menyelamatkan diri. Padahal sebenarnya tidak ada air, apalagi air bah, ucap dari Guru Banjar Indah Tuan Guru Syarifun Juhri. Pada kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat untuk mengalahkan tentara penjajah itu. Kejadian itu menjadi catatan sendiri bagi Guru Tuha, Guru Bangil, seperti yang diucapkan dalam tulisan yang berjudul Kiprah Pemikiran dan Keutamaan. Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan Al-Banjari memiliki keahlian ilmu bela diri. Kalian itu juga diwariskan pada murid-murid beliau sebagai bekal berdakwah. Salah satu murid beliau yang mewarisi dengan baik adalah almarhum Tuan Guru Masdar Balikpapan. Kisah keempat, Syekh Sarwani Abdan Al-Banjari adalah ulama besar dari Matapura yang merupakan lulusan Mekah. Beliau pindah ke Bangil, Jawa Timur hingga akhir hayatnya. Beliau pada awalnya tidak mengajarkan keluasan ilmu beliau. Pada akhirnya kealiman beliau dalam hal ilmu agama terungkap juga. Terdapat kisah yang menarik ketika beliau menjadi guru bagi para kiai Jawa Timur. Suatu ketika para guru dan pimpinan pondok pesantren di sekitar Jawa Timur hendak menuntut agama kepada Kiai Pasuruan, namun Kiai Hamid tidak mau mengajari dan meminta kepada Kiai untuk belajar kepada Syekh Sarwani Abdan Al-Banjari. Lalu para Kiai Jawa Timur pamit kepada Kiai Hamid dan pergi ke kediaman Syekh Sarwani Abdan Al-Banjari. Sampai di sana Syekh Sarwani Abdan Al-Banjari sedang mutalaah kitab. Sebelum para Kiai bertanya, Syekh Sarwani terlebih dahulu para Kiai yang saya muliakan, apakah masalah ini yang Kiai tanyakan? Sambil Syekh Sarwani menunjukkan kitab-kitab yang beliau mutalaah, semua orang yang hadir merasa heran dan kagum karena semua pertanyaan sudah dan telah terjawab sebelum ditanyakan oleh para kiai yang melengkap dengan kitab beserta dalilnya. Hal ini terjadi secara berulang kali. Setelah yakin barulah para kiai tadi memohon kepada para kiai Syekh Sarwani Abdan untuk mengajari mereka dengan izin Kiai Hamid selaku pimpinan Kiai Jawa Timur. Akhirnya Syekh Sarwani Abdan mau mengajari para kiai tersebut. Demikian sekilas aktivitas keseharian dan sebagian karamah Syekh Sarwani Abdan sebagai guru Bangil. Walaupun ada yang lain guru besar di Jawa Timur seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan yang keseharian dan karamah terpisahkan satu bersama lain. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa like, subscribe, sentuh loncengnya supaya pemirsa dan pencinta para pengagum para waliullah selalu dapat bersilaturahmi. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam paparan ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأوصينا على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قراءة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا